Untuk buku yang pertama, izinkan saya menjelaskan buku dari Jared Cohen dan Eric Schmidt. Keduanya adalah mantan pegawai di Google, insinyur teknik, saintis atau big data di Google. Nah, sehingga mereka kemudian menyusun buku yang ia kemudian sebut sebagai The New Digital Age, atau terjemahan Indonesianya berjudul Era Baru Digital. Nah, buku ini kemudian menjelaskan tentang futurologi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan sebab akibat, bahwa jika sebabnya seperti sekarang ini, yaitu perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, maka konsekuensi yang akan kita terima di masa depan itu akan seperti apa. Nah, yang pertama, pribadi masa depan. Julian Assange misalnya, seorang pendiri Wikileaks yang beberapa tahun lalu ditangkap oleh CIA, berpesan bahwa yang memenangi masa depan adalah ia yang mampu menguasai teknologi dan persepsi publik. Jadi ke depan itu persepsi publik itu ditentukan adalah dari penguasaan teknologi kita. Dan kita dikatakan menguasai teknologi ketika kita mampu menguasai persepsi publik. Dua kombinasi itu membuat kita memenangkan pertarungan di masa depan. Nah, karena dengan 2 miliar manusia yang telah terhubung ke internet dan diperkirakan akan menyusul 5 miliar manusia lainnya, kemampuan informasi dan telekomunikasi berbasis teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga konektivitas akan menjadi esensi dari pribadi masa depan. Inilah yang kemudian disebut oleh Yuval Noah Harari dalam Twin Nation sebagai irrelevansi adalah sesuatu yang berbahaya ketimbang eksploitasi di era informasi seperti sekarang ini. Jadi kita harus tetap relevan, dan konektivitas itu menjadi sesuatu yang esensial. Nah, tetapi konektivitas itu harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan hilangnya privasi kita. Nah, bagaimana dengan identitas kita sebagai warga negara dan kaitannya dengan berita yang kemudian berseliweran di sosial media kita? Bahwa dalam 10 tahun mendatang, penduduk virtual, buku ini kan sekitar tahun 2011-an. Jadi sebenarnya ini sudah relevan dengan saat ini, yaitu 2021. 2011 artinya terjemahan aslinya. Di Indonesia kan agak telat penerjemahannya. Nah, dalam 10 tahun mendatang, dalam hal ini 2021 ini, penduduk virtual akan melampaui jumlah penduduk bumi. Jadi warga Facebook sekarang ini telah tumbuh menjadi salah satu warga terbanyak di dunia. Nah, data terakhir yang coba saya akses, penduduk Cina itu jumlahnya 1,3 miliar. Sementara penganut Katolik itu 1,4 M. Ini tentu dikalahkan oleh jumlah dari warga Facebook atau netizen Facebook yang berjumlah sekitar 1,5 M dan akan terus berkembang secara eksponensial. Artinya semua aktivitas kita di dunia virtual, bukan saya di Facebook, melainkan pula aktivitas telepon, pesan singkat, kamera depan selular maupun audionya itu terekam dan tersimpan abadi dalam satu mesin bernama Big Data. Jadi Big Data itu dapat mengakses sesuatu yang kita rekam dengan catatan kita mengizinkan aplikasi tersebut. Misalnya kan kalau kita mengunduh suatu aplikasi, di situ ada term on reference yang perlu kita baca sebenarnya. Jadi literasi digital itu menghendaki kita untuk membaca kesepakatan itu. Kita kan main centang-centang aja dan akhirnya mengizinkan seluruh aplikasi untuk mengakses mulai dari kontak, galeri, foto, video kita. Tetapi selama kita tidak memberikan akses, selama itu pula Big Data secara legal formal itu tidak mampu mengakses atau dapat dikenakan hukuman jika dia tetap mengaksesnya. Itu artinya inilah harga yang harus kita bayar dari kemudahan konektivitas, yaitu tersingkapnya seluruh rahasia kita yang sifatnya sebenarnya privasi. Nah, misalnya kekonyolan tingkah laku kita di masa muda gitu. Misalnya kita kan biasa lihat foto-foto kita yang di masa lalu ya, 10 tahun lalu gitu. Dapat menjadi bukti dan bumerang di kemudian hari. Nah, inilah pengadilan virtual yang bukan hanya berlaku di kemudian hari, tapi sekarang sudah banyak mendera kita misalnya melalui undang-undang ITE itu. Nah, sehingga kita harus bijak-bijak dalam bersosial media atau menerapkan
istilah yang kemudian kita sebut sebagai saring sebelum sharing. Nah, karena media pun semakin nyaring menyuarakan keterbukaan. Bukan hanya negara yang sekarang dapat mengakses kehidupan warganya. Seorang warga misalnya kayak Julian Assange tadi, Edward Snowden, itu dapat mengakses rahasia negara, korporasi, bahkan konspirasi yang dilancarkan oleh elit global. Nah, bagaimana kaitannya dengan masa depan negara? Bahwa dengan beberapa pertimbangan, sejumlah negara berhak memfilter atau bahkan menutup secara total informasi global yang diarahkan ke negaranya. Misalnya seperti yang terjadi sekarang di Myanmar. Itu kan internet di take down. Termasuk yang terjadi di Papua ketika ada kisruh terhadap rasialisme. Nah, di satu sisi hal ini dapat kita wajarkan, mengingat hegemoni asing dengan mudahnya masuk ke dalam suatu negara melalui internet. Namun yang perlu kita ingat bahwa di sisi lain, hal ini justru akan mempengaruhi komunikasi global para warga negaranya pada dunia luar maupun sebaliknya. Nah, filter internet ini merupakan jalan tengah yang paling bijak. Karena misalnya beberapa negara seperti Iran, Turki, China, Korea Utara, dan Rusia itu telah melakukan filter internet ini. Bahkan mereka membuat produk-produk digital sendiri atau membangun akses informasi serupa. Misalnya Cina bangun Facebook sendiri namanya Baidu. Misalnya Cina juga membuat aplikasi digital sendiri semacam YouTube misalnya Renren dan sebagainya. Begitupun di Jepang ada Line. Kita kan seluruh aplikasi yang sifatnya global kita comot aja tanpa berusaha kita filter atau membuat aplikasi yang serupa dengan konteks nasional. Dulu ada namanya Yahoo Koprol, Koprol, tetapi kemudian diakuisisi oleh Yahoo dan sifatnya menjadi multinasional lagi. Jadi kita mestinya membangun Google dalam tanda kutip berbasis lokal, sehingga dari internet yang sangat bias dan tanpa sekat itu menuju apa yang kemudian kita sebut sebagai intranet. Nah, revolusi kemudian berjalan menjadi semakin bablas lagi, karena tidak sedikit revolusi itu dimulai dari media sosial. Misalnya Arab Spring pada tahun 2011, atau revolusi yang bergejolak di Timur Tengah. Itu kan berawal dari cuitan seorang netizen di Twitter yang memprotes terhadap kebijakan pemerintah Libya pada waktu itu. Nah, berbekal ungkapan protes di status media sosial, kemudian bisa bergemuruh menjadi aksi massa turun ke jalan. Misalnya di Myanmar baru-baru ini, atau di Taiwan beberapa tahun yang lalu. Misalnya di Libya, kekuasaan Gaddafi itu selama puluhan tahun akhirnya tumbang dalam tempo yang tidak cukup 2 bulan. Nah, Arab Spring itu kemudian menjadi bola salju ke negeri-negeri tetangga, misalnya ke Mesir, ke Suriah sampai sekarang, ke Yaman, dan seantero Timur Tengah lainnya. Nah, meskipun memulai revolusi lebih mudah, tetapi yang perlu kita ingat, untuk menuntaskan revolusi justru terasa menjadi lebih sulit, karena adanya internet ini yang membuat seluruh privasi kita menjadi terbongkar, baik itu korporasi, negara, apalagi kalau sekadar warga negara. Nah, inilah yang kemudian menciptakan masa depan konflik, karena gangguan atau disruption itu justru bertambah. Misalnya dengan meningkatnya perang-perang yang sifatnya bukan lagi kombatan atau harus berhadapan-hadapan, tetapi sekarang telah ada alternatif perang yang relatif lebih murah tetapi lebih efektif yang kemudian disebut sebagai perang cyber. Baik antar pemerintah versus warga negara pemerintah lain, warga negara berbeda perintah maupun sesama warga negara dalam satu pemerintahan yang sama. Kemudian kita sebut ini sebagai buzzer, sebagai haters dan sebagainya. Nah, pertempuran kemudian akan semakin diramaikan oleh kehadiran teknologi mesin. Negara-negara berlomba untuk kehebatan teknologi militer dan intelijen mereka. Mulai dari pesawat nirawak yang kemarin baru-baru ditemukan, misalnya di perairan Sulawesi Tenggara, kan ada drone yang ditemukan di bawah laut yang memicu beberapa pengamat untuk membuat argumentasi bahwa telah terjadi eskalasi Perang Dunia Ketiga antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna Utara. Nah, kalau saya kaitkan misalnya dalam buku Konspirasi Bencana, nah kehadiran pesawat nirawak atau drone itu dapat sebenarnya memicu juga peristiwa-peristiwa bencana alam yang sebenarnya dimodifikasi oleh manusia.
dengan bantuan pesawat nirawak di bawah laut itu, sehingga memicu terjadinya bencana yang kita sebut bencana alam, padahal bencana yang sifatnya manusiawi belaka gitu. Sehingga tepatlah mungkin dalam Al-Quran disebutkan bahwa mengapa engkau ingin menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah gitu. Nah, selain pesawat nirawak, ada juga robot perang yang telah dikembangkan oleh negara-negara besar hingga nuklir berkekuatan dahsyat. Nah, tadi malam saya membaca berita bahwa terdapat temuan berupa sampah nuklir kayak semacam tabung di perairan Aceh setelah beberapa tahun selang terjadinya tsunami. Ini memicu pendapat lagi yang menyatakan bahwa memang tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004 itu adalah buatan manusia. Jadi melarang salah satu negara mengembangkan teknologi militernya sebenarnya kekonyolan, tetapi karena itu adalah hak setiap negara. Namun membiarkan semua negara sekehendak mereka akan mempercepat terjadinya perang akhir zaman. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Bahwa konvensi internasional tentang teknologi militer adalah langkah yang paling bijak di antara negara-negara demi rekonstruksi dan perdamaian dunia. Nah, apa yang kemudian disebut sebagai rekonstruksi? Bahwa rekonstruksi perdamaian di masa depan, misalnya kalau kita bicara tentang pasca bencana, bahwa masyarakat pasca bencana akan mudah disusupi oleh kepentingan oportunis suatu lembaga ekonomi dan kepentingan eksploitatif lembaga politik tertentu. Bencana apapun itu, apakah bencana perang ataupun bencana alam. Maka kehadiran lembaga swadaya masyarakat yang paling pertama yang harus kita percaya. LSM atau lembaga swadaya masyarakat pun harus dapat lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi demi mempermudah konektivitas dengan dunia luar. Sehingga kehadiran LSM di lampu-lampu merah, meminta sumbangan, apalagi yang abal-abal, itu menjadi tidak relevan lagi. Karena LSM yang terkoneksi secara real time via YouTube dan tentunya lebih transparan seperti kickstarter.com, kalau di Indonesia ada kitabisa.com, akan lebih menjadi pilihan bijak bagi pendonor. Bahkan dalam masyarakat pasca konflik tersebut, ruang inovasi terbuka secara lebih lebar demi dunia yang lebih baik. Kesimpulannya apa? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, pemanfaatan teknologi seperti KBI dan Big Data, robot, dan konektivitas global akan menjadi bukti kuat bagi penegakan keadilan dan kesetaraan sosial. Langkah kedua, bahwa dunia maya tidak akan menjungkir balikan dunia nyata. Justru saling menutupi kekurangan dua dunia yang kita tinggal di tersebut. Bahwa represi pemerintahan dunia nyata akan menyulut revolusi yang dimulai di dunia maya. Nah, yang ketiga, terapkan 2 kebijakan luar negeri dan 2 kebijakan dalam negeri. 1 untuk dunia maya dan 1 untuk dunia nyata. Akhirnya, dengan konektivitas global tersebut, harga yang harus dibayar adalah hilangnya privasi. Solusinya, kebijakan hukum berupa apakah itu konvensi internasional ataupun produk perundang-undangan dalam negeri, dan ekskripsi sosial seperti yang kita bahas dalam buku Meretas atau Diretas, itu bisa menjadi solusi agar dunia bisa lebih transparan dan lebih bersifat publik.